Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak si Rudi, menjejakkan langkah penuh inspirasi. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kabar teman-teman hari ini selalu sehat, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, saya masih terus mengupdate progres pembangunan jalan tol di Indonesia. Informasi yang saya dapatkan, informasi yang saya berikan kepada teman-teman berasal dari pemberitaan yang sudah rilis di berbagai media ya teman-teman. Pada konten sebelumnya sudah sering kita bahas mengenai progres pembangunan jalan tol Ketaci di Jawa Barat. Di konten kali ini kita bergeser ke Provinsi Jawa Timur, yaitu mengenai update progres pembangunan jalan tol Kediri Tulung Agung. Nah, kali ini saya mendapatkan berita mengenai penolakan warga terhadap nilai appraisal tanah dan lahan bangunan yang terkena dampak jalan tol. Jadi warganya ini menolak nilai appraisalnya, guys. Ini saya dapatkan beritanya dari jawapos.com. Judulnya Proyek Tol Kediri Tulung Agung ubah desain, masih membutuhkan pembebasan lahan 41 hektar lagi. Diambil dari Jawa Pos, hari ini diunggahnya ya, tanggal 26 Desember 2023. Mari kita simak beritanya seperti apa. Nanti kita ulas bareng-bareng ya guys. Pembangunan Tol Kediri Tulung Agung, Ki Agung, sebagai bagian dari proyek strategis nasional akan kembali membebaskan puluhan hektar lahan warga kota dan Kabupaten Kediri. Pembebasan lahan itu untuk kebutuhan tahap 2 PSN. Menyusul penerbitan penetapan lokasi tahap 2 oleh Pemprov Jawa Timur. Kebutuhan lahan untuk tahap 2 ini mencapai 41,9 hektar dan wilayah pembebasan lahan terbagi di 3 daerah, Kota dan Kabupaten Kediri, serta Kabupaten Tulung Agung. Khusus wilayah Kota dan Kabupaten Kediri, lahan yang dibutuhkan seluas 36,8 hektar, rinciannya 17,4 hektar di wilayah Kota Kediri dan sisanya di Kabupaten Kediri. Kebutuhan ini terkait dengan pelebaran jalan dari Penlok tahap 1 sebagaimana berubahnya desain exit tol di Jalan Jaksa Agung Suprapto ke Jalan Suparjan Mangunwijaya di Kota Kediri. Perubahan itu memaksa adanya penambahan lahan. Jadi ada penambahan luasan di kiri dan kanan, hampir di sepanjang trase. Terang Ketua Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Ki Agung, Linanda Krisni Susanti, seperti dikutip dari Radar Kediri. Setelah Penlok 2 disetujui, progresnya saat ini memasuki tahapan pengumuman, salah satunya dengan mengumumkan di masing-masing desa dan kelurahan terdampak. Menurut wanita yang disapa Nanda ini, akses menuju Bandara Doho tetap menjadi prioritas. Pembebasan lahan akan berfokus di desa dan kelurahan yang menjadi ruas akses bandara. Khusus Kota Kediri, lahan yang terdampak pembangunan Tol Ki Agung tahap 2 ini tersebar di 8 kelurahan dan 2 kecamatan, yakni Kelurahan Merican, Gayam, Ngampel, Bujel, Sukarame, Pojok, dan Mojoroto di Kecamatan Mojoroto, serta Kelurahan Semampir di Kecamatan Kota. Kasih Pengadaan Tanah dan Pengembangan Badan Pertahanan Nasional Kota Kediri, Tutur Pamuji menambahkan proses pengadaan akan dilanjutkan pada awal 2024. Menurut Tutur, Kelurahan Gayam akan menjadi wilayah pertama yang akan dilanjutkan prosesnya, termasuk dalam hal ini melanjutkan ke tahap musyawarah atas 22 bidang yang masih disanggah oleh pemiliknya karena tidak setuju dengan nilai appraisal. Prosesnya tetap paralel dengan tahap 1, ujarnya terkait pelaksanaan pengadaan tahap 2. Sementara itu, sejumlah warga Kelurahan Gayam menolak pembebasan lahan dengan uang ganti rugi yang rendah. Mereka memasang banner di tepi jalan yang bertuliskan, "Kami warga terdampak tol di lingkungan RW 1 Kelurahan Gayam menolak uang ganti rugi yang rendah dan tidak adil." Kalimat itu juga diikuti dengan 35 tanda tangan warga yang terlibat.
Nurholis, salah satu warga terdampak, mengatakan banner itu merupakan bentuk protes dari warga RW 1 Kelurahan Gayam atas nilai appraisal yang dianggap tidak sesuai dengan harapan. Biaya ganti pembebasan lahan rata-rata dihargai 1,3 juta per meter untuk lahan sawah dan 2,2 juta per meter untuk lahan pekarangan dan rumah. Nominal biaya ganti tersebut dianggap terlalu rendah. Ia menegaskan, warga sepakat mendukung proyek strategis nasional. Hanya saja, syarat harga yang ditawarkan untuk pembebasan lahan harus layak. Selain itu, menimbang sumber daya alam yang besar di kawasan itu, serta lokasinya yang dianggap strategis, warga menyebut harga tanah seharusnya bisa lebih tinggi dari yang ditawarkan. Kami khawatir karena masih harus mencari lahan baru, belum lagi membangun rumah dari awal. Kalau untuk kepentingan umum, kami siap, tapi tolong dihargai, pungkasnya. Nah guys, ini sebuah berita dari Jawa Timur mengenai penolakan warga masyarakat terhadap nilai appraisal tanah, bangunan, dan sawah yang dianggap masih terlalu rendah untuk pembebasan lahan tol Kediri Tulung Agung. Bisa dimaklumi karena ini juga merupakan hak warga untuk melakukan upaya negosiasi dan mendapatkan ganti rugi yang layak menurut warga. Selain itu juga kita mendapatkan informasi bahwasanya saat ini juga pemerintah masih terus memfokuskan pembangunan jalan tol di Kediri Tulung Agung ini ya untuk mendukung operasional Bandara Doho di Kediri ya. Semoga nanti juga bisa terfasilitasi untuk aspirasi warga masyarakat. Selain itu juga pemerintah bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa win-win solution lah ya. Sehingga proyek pembangunan jalan tolnya berjalan, warga masyarakat juga terfasilitasi untuk aspirasinya. Kita doakan semuanya lancar, semuanya tidak ada halangan dan bisa menemukan solusi yang terbaik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu konten kali ini. Semoga bisa memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Dan sekali lagi admin mengucapkan terima kasih atas support teman-teman yang sudah klik like, komen, dan subscribe di channel ini. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.